Baik, kita akan langsung kembali untuk membahas masalah perbedaan antara SPP panjar kegiatan dan SPP definitif yang terdapat pada aplikasi Siskudes. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaannya, mana yang lebih bagus, mana yang lebih berkompeten atau mana yang lebih baik, SPP definitif dan SPP panjar kegiatan. Nah, menurut saya, pertanyaan yang tepat adalah kapan digunakan SPP panjar dan kapan saatnya digunakan SPP definitif. Kenapa? Karena kedua SPP ini dua-duanya bagus dan dua-duanya baik untuk digunakan, tergantung dari kondisi kegiatan atau kondisi RAB yang akan kita buatkan SPP-nya. Ini boleh dikatakan bahwa ini situasional tentang panjar kegiatan dan SPP definitif. Ini terjadi pada saat kita akan melakukan penatausahaan pada aplikasi sistem keuangan desa di data entry, kemudian penatausahaan. Di sini untuk melakukan penatausahaan itu ada dua jenis panjar yang boleh kita gunakan, yaitu panjar kegiatan dan SPP definitif. Nah, untuk jauh lebih jelas, kita tinjau dulu regulasi yang kita gunakan. Nah, di sini saya sudah siapkan materinya. Nah, pertama tinjauan regulasi dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 26. Yang pertama tentang pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perdes tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. Nah, di mana kan bisa dilihat Perdes ini? Dapat kita lihat di aplikasi kita, aplikasi Siskudes, di menu data entry, kemudian penganggaran, kemudian peraturan APBDes. Di sini ada Perdes dan Perkades tentang APBDes di desa masing-masing. Nah, inilah yang dimaksud dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tadi tentang yang pada poin pertama tentang pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes. Yang kedua, pengeluaran desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Nah, ini contohnya yang kedua ini. Contohnya, sekalipun belanja itu atau APBDes itu belum ditetapkan, tetapi misalnya ada yang mendesak harus didanai, ya baik yang berasal dari operasional pemerintah desa ataupun operasional perkantoran, ini sudah bisa dilaksanakan karena sangat mendesak. Kemudian yang kedua, penggunaan biaya tak terduga harus lebih dulu. Yang ketiga, penggunaan biaya tak terduga harus terlebih dahulu dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa. Ini BTT ya, ini contohnya misalnya penanggulangan bencana, ini kan sudah harus dibuatkan rincian anggaran biayanya yang telah disahkan oleh kepala desa. Kemudian berikut tinjauan pasal 26 ayat 1 ini di atas, yang belanja baru boleh dilaksanakan setelah rancangan APBDes disahkan. Dalam hal ini harus berupa Perdes tentang APBDes. Ini yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan belanja. Kemudian pasal 26 ayat 2 bisa kita lihat di sini tentang APBDes. Jadi belanja atau SPP definitif dan SPP panjar kegiatan ini tergantung dari situasi belanja kegiatan yang ada di desa kita masing-masing. Berdasarkan kondisi-kondisinya seperti ini, ada 3 jenis kondisi yang saya sajikan. Yang pertama, hal ini dilakukan jika APBDes tahun bersangkutan belum juga disahkan, namun belanja pegawai dan belanja operasional tersebut sudah harus dibayarkan. Contohnya, tahun 2024 ini belum disahkan APBDes.
Tetapi yang sangat mendesak misalnya belanja pulsa listrik kantor desa. Sekalipun ini APBDes belum disahkan, tetapi ini belanja pulsa tidak dilaksanakan. Artinya belanja ini sudah mendesak dan harus dibelanjakan, maka ini sudah bisa dilaksanakan karena ini sangat mendesak. Yang kedua, belanja pegawai dan belanja operasional tersebut dibayarkan berdasarkan rancangan APBDes. Nah, ini kan sekalipun APBDes belum disahkan, tapi sudah ada rancangan APBDes yang memuat tentang belanja operasional pemerintah desa seperti yang saya katakan tadi, seperti pembayaran pulsa listrik. Ini sudah bisa dibayarkan, sudah bisa di SPP-kan. Kemudian, dalam Siskeudes, proses pencairan dana sebelum APBDes disahkan ini diakomodir melalui SPP. Jadi seperti yang saya katakan di awal, ada dua jenis SPP, yaitu SPP definitif dan SPP panjar kegiatan. Ini dapat kita lihat di sini. Nah, kemudian kondisi-kondisi kalau SPP baru dibuat setelah barang dan jasa diterima oleh desa, berarti telah terjadi pembelian dengan cara berhutang. Nah, ini semua kan kondisi-kondisi tentang SPP. Nah, dalam pasal ini dinyatakan bahwa hanya ada satu jenis SPP, yaitu SPP baru boleh dibuat jika desa sudah menerima barang atau jasa terkait dengan SPP tersebut. Jika belum diterima barang atau jasa, maka belum boleh dibuatkan SPP-nya. Dengan demikian, pasal 28 ayat 2 ini hanya mengenal SPP definitif. Itulah yang saya jelaskan tadi, bahwa contoh belanja-belanja yang sangat mendesak, itu kita buatkan saja SPP definitifnya. Jangan pakai panjar kegiatan kalau sudah masuk dalam belanja-belanja yang sangat mendesak. Nah, ini dari pasal 29, kemudian tinjauan pasal 29 poin C tentang panjar. Nah, ini tinjauan SPP definitif versus SPP panjar kegiatan ya. SPP definitif. Yang dimaksud dengan SPP definitif adalah SPP yang dibuat dalam menu Siskeudes sudah harus langsung diisikan rincian belanjanya atau bukti belanja atau kwitansinya. Nah, contohnya belanja siltap tunjangan perangkat desa atau honorarium staf-staf di desa kan setelah dibayarkan otomatis ada daftar bayar yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Nah, ini bisa dibuatkan SPP definitif. Berbeda dengan panjar kegiatan, karena panjar kegiatan itu adalah SPP atau belanja kegiatan yang dibayarkan setelah kegiatan itu terlaksana, seperti misalnya pembangunan pekerjaan fisik, nanti dibuatkan SPP panjar kegiatan ketika nanti dibuatkan SPJ ketika kegiatan itu sudah terjadi, artinya sudah selesai, baru bisa dibuatkan SPJ. Artinya misalnya belanja talut, misalnya belanja semen, belanja pasir, belanja besi, itu belum bisa dibuatkan SPP definitif karena nanti setelah pekerjaan selesai baru hitung semua. Maka saya sarankan pakai SPP panjar kegiatan untuk kegiatan-kegiatan fisik, yang artinya adalah SPP definitif ini hanya digunakan bagi kegiatan-kegiatan yang langsung ada kwitansinya atau langsung ada daftar bayarnya, atau belanja yang sudah terpakai atau jasa yang sudah terpakai, maka itu kita pakai SPP definitif. Contohnya honorarium ini kan sudah berjalan, artinya sudah terpakai honorariumnya, maka kita pakaikan SPP definitif. Berbeda dengan panjar kegiatan, di mana panjar kegiatan itu dapat dilakukan ketika ada kegiatan yang dilaksanakan dan belum selesai pada tahap tersebut. Artinya, ketika misalnya pekerjaan fisik yang kita kerjakan di daerah kita, di desa kita masing-masing, misalnya pembangunan talut 50 meter, tapi ada selisih antara RAB dengan pekerjaan di lapangan, kenyataan di lapangan, maka bisa ada di store kembali
anggarannya atau sisa panjarnya. Ya, itulah sebabnya dibuatkan SPP panjar kegiatan, bukan pakai SPP definitif, karena SPP definitif itu tidak ada istilahnya pengembalian panjar. Nah, makanya SPP panjar kegiatan ini sebaiknya digunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik atau yang tidak langsung ada kwitansi setelah dibuat belanjanya. Nah, kalau mengenai masalah mana yang lebih bagus, dua-duanya lebih bagus, dua-duanya kompatibel. Hanya saja tergantung dari situasi dan kondisi kegiatan yang kita laksanakan di desa kita masing-masing, kemudian situasi belanjanya, apakah langsung ada kwitansinya atau tidak. Maka kalau menurut saya dan yang sering saya pakai adalah ketika saya belanja siltap, tunjangan, operasional, kemudian belanja-belanja honorarium, itu saya pakai SPP definitif. Dan ketika panjar kegiatan saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik, kemudian misalnya ada utusan-utusan dari desa ke kecamatan atau ke kabupaten atau ke luar kabupaten, itu kegiatannya saya buatkan panjar karena bisa saja berbeda antara rencana dengan kegiatan yang ada di lapangan. Nah, sampai di sini yang saya bisa jelaskan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar dan saya akan usahakan secepat mungkin untuk membalasnya. Jangan lupa saksikan terus tayangan-tayangan selanjutnya, dan di sini kami akan membahas lebih tentang masalah-masalah yang terjadi pada aplikasi Siskodes.